Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk pemirsa RAM channelku. Kali ini saya akan menyampaikan mekanisme dan tata cara melakukan simulasi mengajar untuk Bapak Ibu yang mendaftar di guru penggerak. Dalam hal ini tentunya Bapak Ibu sudah melalui tahap 1, yaitu mengisi kurikulum vitae serta mengisi esai. Setelah keluar pengumuman untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap simulasi mengajar. Dalam simulasi mengajar ini, alokasi waktu yang digunakan kurang lebih 10 menit. Jadi Bapak Ibu memang betul-betul bisa menggunakan waktu yang singkat ini dalam melakukan simulasi mengajar. Tentunya Bapak Ibu bertanya, apa saja yang harus dilakukan dengan alokasi 10 menit ini. Tentunya hari ini saya akan menyampaikan pembagian waktu yang 10 menit tadi ini, sehingga di dalam menyampaikan simulasi mengajar yang akan dilihat langsung oleh asesor dari Kementerian Pendidikan, tentunya supaya Bapak Ibu mempersiapkan waktu sebaik mungkin, ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Tentunya RPP yang Bapak Ibu yang ingin susun, baik itu RPP tingkat SD, SMP, atau SMA sederajat, tergantung Bapak Ibu mengajar di instansi mana. Yang penting yang Ibu fokus adalah bagaimana menyampaikan simulasi mengajar ini supaya Ibu Bapak bisa lolos ke tahap selanjutnya. Ada 3 pembagian waktu, alokasi waktu dari 10 menit tadi. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti dan penutup. Sebelum saya membahas secara rinci, tentunya apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu FPP mengacu pada mata pelajaran atau kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Baik, dalam pembagian waktu ini, pendahuluan dibagi 2 menit. Usahakan pendahuluan ini dibagi 2 menit, yang terdiri dari pertama adalah diawali dengan berdoa. Intinya itu ya, dari pendahuluan ini yang 2 menit tadi ini, usahakan diawali dengan berdoa untuk keselamatan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentunya isi dengan perkenalan atau melakukan absensi. Kemudian yang kedua tadi ini mengecek kehadirannya. Kemudian berikutnya poin 4 adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima adalah memotivasi peserta dengan menjelaskan manfaat mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang keenam adalah jangan lupa Bapak Ibu melakukan SPK. Usahakan dari 6 poin pendahuluan tadi, itu usahakan alokasi waktunya hanya 2 menit. Dalam melakukan simulasi mengajar ini, yang seperti berdoa, itu langsung seolah-olah berdoa, kemudian perkenalan atau mengecek kehadiran, sebut saja 1-2 siswa, dan seterusnya. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Usahakan sebisa mungkin menyampaikan hal-hal yang penting
Kemudian yang berikutnya memberikan motivasi pada peserta didik ya. Kemudian yang keenam sedikit. Ini usahakan 2 menit. Ini bagian dari pendahuluan, kegiatan pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti kita bagi menjadi 6 menit. Nah, kegiatan ini usahakan mencakup yang pertama adalah umpan balik atau rangsangan. Kemudian yang berikut adalah usahakan menyampaikan pembelajaran dengan metode yang harus digunakan. Ini bagaimana Bapak Ibu bisa memanage waktu 6 menit ini. Kemudian yang berikut adalah bagaimana Bapak Ibu mencari tahu langkah-langkah pembelajaran dengan melakukan pendekatan. Nah, pendekatan ini macam-macam, boleh saintifik, metodenya itu. Kemudian yang ketiga, sebelum saya lanjut ketiga, saya sampaikan. Jadi jangan lupa dalam kegiatan inti ini dikuasai betul metode yang digunakan di dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang berikut adalah identifikasi masalah. Ini harus masuk dalam kegiatan ini. Inti ya, itu mengidentifikasi masalah. Berikut adalah usahakan peserta didik itu bisa mengidentifikasi pendekatan dari metode yang Bapak Ibu lakukan tadi ya dalam pembelajaran. Usahakan peserta didik bisa mengidentifikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memfasilitasi peserta didik untuk membentuk kelompok dengan mengumpulkan data dalam langkah ini, dalam kegiatan ini, dalam mengumpulkan data ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa membentuk kelompok dan masing-masing kelompok membuat contoh dari metode yang digunakan tadi. Kemudian yang berikut adalah mengolah data. Nah, itu ya, mengolah data ini masih kegiatan inti. Setelah mengolah data, ini bagian dari mengolah data ya. Ini unsur-unsur dalam mengolah data. Usahakan Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik membacakan tugas kelompoknya tadi dari hipotesa yang telah disimpulkan. Setelah kerja kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan kelompoknya, tugasnya, kemudian diambil kesimpulan. Yang siapa mengambil kesimpulan usahakan peserta didik ya. Kemudian menarik kesimpulan. Nah, ini poin yang penting dalam kegiatan inti. Nah, tentunya berkolaborasi peserta didik dengan guru untuk sama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilalui. Kemudian kegiatan penutup. Nah, ini kegiatan penutup ini terdiri dari 2 menit. Usahakan 2 menit ya. Kegiatan penutup ini terdiri dari yang pertama, sebelum menutup usahakan Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas kelompok, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, usahakan juga Bapak Ibu bisa peserta didik menyimpulkan metode pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik melakukan refleksi dari pembelajaran. Apakah refleksi dari bagaimana perasaan mereka, apa yang sudah dipelajari, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu memberikan apresiasi pembelajaran yang sudah kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Itu. Jadi kegiatan ini adalah penutup inti 2 menit, kegiatan inti 6 menit, pendahuluan 2 menit. Jadi pas 10. Usahakan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, asesor akan
peringati Bapak dan Ibu bahwa waktu yang tersedia sudah sekian menit. Kemudian tambahan, usahakan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran melakukan pengamatan yang bersifat pengamatan yang diamati ya, pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Kemudian jangan lupa dalam bentuk pengamatan tadi buat juga format pengamatannya. Tentunya ini setelah Bapak Ibu selesai melakukan simulasi mengajar, tentunya Bapak Ibu akan ditanya kurang lebih 5 menit oleh asesor terkait simulasi pembelajaran yang telah Bapak Ibu sampaikan. Di mana kegiatan inti dari pertanyaan ini adalah bagaimana melakukan penilaian, kemudian bagaimana metode yang digunakan, kelebihan dan kelemahan metode yang digunakan. Kemudian yang berikut adalah yang ditekankan itu tadi, itu metode yang digunakan, apa kelemahannya dan kelebihan dari metode ini. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya sampaikan, dalam melakukan simulasi mengajar jangan terfokus di depan papan tulis. Suatu waktu berjalan mengelilingi siswa, jangan terfokus di depan papan tulis, depan kelas, tapi seolah-olah memperhatikan peserta didik ini di dalam mengerjakan tugas sambil membimbing mereka. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.